Di kelompok kami hari ini akan membahas perspektif tentang profesionalisme guru di SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Nah, sebelum kita ke pembahasannya tentang perspektif profesionalisme guru, kita kenalan dulu dengan profil sekolah SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan profil dari SMP Katolik Trisakti 2 Medan. SMP Katolik Trisakti 2 Medan merupakan sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Camp dengan NPSN 10210142. Sekolah ini beralamatkan di Jalan Kenari Raya 2, Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kabupaten Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kepala sekolah dari SMP Katolik Trisakti 2 Medan adalah Bapak Yosef Juang Kerap SAG dan wakilnya yaitu Bapak Horas Kardopa Situmorang SPD, yang dimana sekolah ini memiliki akreditas yaitu A. Sekian dari perkenalan profil sekolah SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan profil dari sekolah SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Kini saatnya kita kenalan dengan para narasumber kita yang kece-kece abis dan tanggapannya itu menurut kami sangat luar biasa. Ya, narasumber pertama itu adalah Ibu Jelita Purba SPD. Narasumber pertama ini berumur 31 tahun dan lama mengajar di SMP Katolik Trisakti 2 Medan adalah 7 tahun. Ibu ini pernah memenangkan Olimpiade Guru IPS di tahun 2025 yang diselenggarakan secara offline. Beliau mendapatkan medali emas. Nah teman-teman, narasumber pertama itu sangat menarik sekali bukan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat perspektif tentang Ibu Jelita mengenai profesionalisme guru di SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Pertanyaan pertama itu tentang bagaimana pendapat mengenai profesionalisme. Mengenai profesionalisme seorang guru, menurut ibu sendiri itu kemampuan seorang guru untuk membedakan dia menjadi seorang guru dan menjadi pribadi yang baik. Ketika dia menjadi seorang guru, dia harus mampu merencanakan pelajaran, memberikan teladan, dan mengajar para siswa. Profesionalis itu menurut saya berarti saya mampu meletakkan di mana saya sebenarnya. Yaitu sikap profesionalisme apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau menurut saya, sikap profesionalisme yang harus dimiliki seorang guru adalah integritas. Kenapa perlu integritas? Nilai kepribadian yang paling tinggi jika seorang guru memiliki integritas itu sangat penting. Profesionalisme sebagai guru di SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Kalau tantangan yang saya hadapi itu lebih ke karakter siswa, itu yang paling susah untuk dihadapi. Jadi kalau kita mau profesional untuk zaman sekarang agak susah karena bertolak belakang dengan karakter siswa yang Gen Z yang dibilangkan Gen Z. Menurut Ibu sejauh mana kepala sekolah mendukung profesionalisme guru di SMP Katolik Trisakti 2 Medan? Sangat mendukung. Kenapa sangat mendukung? Karena kepala sekolah kami dalam memberikan pelatihan, bapak ibu gurunya juga mengembangkan bakat dan minatnya. Dan saya pikir kepala sekolah SMP Katolik Trisakti 2 sangat. Selanjutnya pertanyaan kelima. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi tantangan yang Ibu sebutkan? Untuk mengatasi tantangan yang masuk Ibu tadi yang karakter ya. Kalau bicara tentang seperti itu sebenarnya yang paling penting itu kerjasama antara
guru dengan orang tua. Kenapa penting antara guru dengan orang tua? Karena selama ini makin ke sini orang tua hanya sebagai berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat pendidikan. Itu salah. Sekolah itu adalah tempat di mana orang tua bisa bekerja sama dengan orang lain. Di sini pihak sekolah itu mengembangkan bakat untuk mengembangkan kemampuan dari anak-anak sendiri. Program apa saja yang dilakukan di sekolah ini untuk memberi profesionalisme guru di SMP Katolik Tri Sakti Domedan ini? Program pelatihan di sini, apalagi kita ini memiliki Yayasan Don Bosco, kita sering ada pelatihan, baik itu pelatihan dari Don Bosco itu sendiri maupun pelatihan dari dinas pendidikan, kita selalu memiliki. Harapannya setiap guru memiliki sikap profesionalisme. Yang penting setiap guru itu memiliki integritas yang tinggi. Kalau untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru, Yayasan Don Bosco sangat mendukung. Kemarin itu ada pelatihan POP, ada juga seminar, itu selalu ada. Selain daripada Don Bosco itu sendiri, dari dinas pendidikan juga. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan wawancara yang kedua, yaitu kepada Ibu Magdalena sebagai narasumber kita yang kedua. Baik Bu, selamat siang Bu. Selamat siang. Jadi kami perkenalkan Bu, kami dari Universitas Negeri Medan, dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, ini melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan mata kuliah kami profesi kependidikan. Ya, jadi kami di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang profesionalisme profesi seorang guru di SMP swasta Tri Sakti 2 Domedan. Baik Bu, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Jadi perkenalkan nama saya yang bernama Bu dan teman saya. Dan nama saya Rani. Bu, sekian perkenalkan kami. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber kami sebagai dalam wawancara tentang profesionalisme profesi seorang guru? Ya, saya bersedia. Apa pendapat Ibu mengenai profesionalisme itu? Ya, pendapat saya mengenai tentang profesionalisme seorang guru adalah sebuah peran di mana guru tersebut melaksanakan tugasnya untuk mendidik seorang murid atau beberapa murid di sekolah tempat dia mengajar. Nah, jadi profesi berarti ada sebuah tanggung jawab yang sudah tertanam pada dirinya sendiri, bahwasanya dia harus melaksanakan ini dari hati nuraninya sendiri, dari segi mentalnya juga dia sudah siap menghadapi berbagai macam karakter siswa ataupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang menurut saya dikatakan profesionalisme seorang guru. Dan Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Ibu. Selanjutnya kami akan bertanya pertanyaan kedua, yaitu sikap profesionalisme seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Iya, sikap yang harus dimiliki seorang guru dalam mengembangkan profesinya, dia harus memiliki jiwa yang sabar, mental yang kuat, mental yang sehat, dan bisa mengayomi dan membimbing murid tersebut. Misalnya, ada murid yang belum mengetahui misalnya baca, tulis, dia harus bisa
orang tua yang kedua di sekolah. Kemudian membimbing siswa bila ada siswa yang sedang mendapatkan masalah baik dari dalam luar atau dari luar sekolah juga, dia tetap menjadi orang yang terdekat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan perhatian, bimbingan, secara bentuk kelompok ataupun bentuk pribadi komunikasi. Maka sikap seorang guru itu harus menjiwai. Kalaupun ada sesuatu hal yang membuat dia kesal, marah yang tidak bisa dikendalikan, dia harus bisa menetralkan situasi tersebut, tidak terlalu terbawa dengan sesuatu yang membuat dia harus menjadi guru yang kejam, jahat, suka menghakimi, atau punya pemikiran yang kalau kamu dapat nilai bagus harus kau kasih upah, kan? Nah, itu tidak boleh. Di dalam kode etik pun itu tidak, kan? Tidak tercantum. Karena apa? Karena seorang guru itu tidak harus mendapatkan upah. Upahnya adalah bagaimana dia membuat peserta didiknya itu menjadi pandai untuk menulis, karakternya yang tidak baik menjadi bagus, kan? Terus menjadi orang tua yang kedua di sekolah dengan kasih sayang, perhatian. Itulah yang harus ditunjukkan sikapnya untuk dia menjadi seorang guru yang profesional, profesi sesuai dengan profesinya. Nah, nggak jauh-jauh dengan pekerjaan orang yang di luar sana seperti itu. Kalau nggak dari dirinya dulu sendiri, untuk dia bisa membuat pekerjaannya itu bagus, maka akan terjadi kegagalan. Ya, sejauh mana kepala sekolah mendukung profesionalisme seorang guru? Sejauh ini kepala sekolah kami masih mendukung, yang pastinya berbentuk positif, berbentuk bagaimana guru tersebut tidak hanya perannya sebagai mengajar di kelas, mendidik siswa di sekolah, enggak, tetapi guru tersebut dikasih kesempatan mengikuti pelatihan, ya, pelatihan ataupun ada olimpiade sesuai dengan mata pelajarannya, dikasih kesempatan. Tujuannya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, mengembangkan perannya atau profesinya atau bidangnya sendiri, agar guru tersebut punya nilai-nilai kreativitas. Kreatif ya. Saat ini kan di zaman ini guru harus ada kreativitas. Nggak hanya menciptakan ini harus lengkap ini enggak. Dengan IT juga guru itu selalu diapakan, dibuat harus bisa IT. Kalau nggak bisa IT, berarti dia dalam membimbing ataupun mengajar di kelas masih gabung, ya kan? Masih nggak ada yang sempurna. Tapi setidaknya diikuti perkembangan zaman, ya kan? Kalau masih nulis-nulis, ada IT. Nah, dari IT itu harus dikembangkan. Nah, begitu juga dengan bagaimana supaya profesi ini bisa semakin ada perkembangan. Jadi kepala sekolah kami tetap mendukung dengan cara apa sih pelatihan yang bisa untuk mereka supaya mereka maju, supaya wawasannya semakin luas. Jadi kepala sekolah kami itu sangat peduli
tidak hanya dari segi gajinya, itu kan berarti kebutuhan, nggak harus itu. Kemudian ya, bagaimana kalau mereka bisa ada perkembangan, ada peningkatan, ya mereka di bidang studi yang mereka ajarkan itu tidak mentok-mentok begitu saja. Karena kan ada dari SD, K13, kurikulum merdeka, nggak tahu nanti digunakan apa nanti di tahun 2026 oleh pendidikan. Ya kan, harus bisa dijalani, harus dikuasai. Nah, jadi untuk mempersiapkan yang baru itu, maka informasinya yang didapat dari dinas pendidikan ini dari kepala sekolah akan disampaikan pada guru tersebut. Dengan itu guru tersebut bisa mengikutinya. Maka ilmunya makin bertambah. Karena dia bertambah ilmunya, dia bisa berbagi dengan rekan kerjanya, dengan murid, dengan siapapun. Karena ilmunya itu kan sangat berguna. Itu dia kepala sekolah itu untuk peningkatan guru secara Oh, bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama sekali kita kan, karena saya jadi guru BK, saya akan mendapat laporan bisa dari wali kelas, bisa dari guru bidang studi. Ada misalnya di kelas X seorang siswa yang selalu mengalami masalah dalam belajar, contohnya tidak mengerjakan PR, selalu dalam 1 tahun itu dia hanya 1-2-3 kali lah dia mengerjakan PR, misalnya enggak. Jadi wali kelas, guru bidang studi sampai kepada saya menceritakan kronologis anak tersebut, kan? Nah, setelah itu saya membuat janji kepada wali kelas itu kapan waktunya saya akan mengerjakan pertemuan kepada murid. Misalnya 1 minggu lalu cerita bukunya, beberapa hari mendatang saya akan panggil murid tersebut. Maka untuk kita melakukan wawancara, yang kedua melakukan bimbingan, ya kan, bimbingan belajar dan bimbingan pribadi. Kita lakukan yang selama melakukan bimbingan, kita melakukan pendekatan supaya anak tersebut dia memberikan ceritanya itu, kronologisnya itu memang betul-betul dari hati sendiri, tidak dikarang-karang, tidak dipaksa, ya kan? Jadi selama prosesnya itu kita bertahap, tidak langsung kita katakan oke begini, tidak langsung bertahap. Supaya apa? Supaya ada keterikatan kita dengan siswa tersebut. Nah, dengan keterikatan siswa tersebut, anak tersebut akan berpikir ataupun dia akan mengatakan dirinya sendiri, loh kenapa ya aku harus ketemu ibu itu, karena apa? Maka dia akan ingat, oh karena ini kali ya. Dari situ nanti yang tadi saya katakan, dia akan merubah dirinya sendiri, bukan kita yang akan. Tapi sebelum itu kita akan katakan ini rahasia, tidak ada orang yang tahu. Nah, saya tidak akan mengatakan wali kelasnya begini kemarin ataupun guru bidang studi begini, kenapa? Enggak. Tapi kalau nanti kita ceritakan seperti itu, maka dia nggak akan jujur. Nah, jadi itu bertahap sampai dia merasa nyaman, sampai dia
Jadi begitulah kalau saya menangani siswa. Nah, kemudian kalau dia dari segi karakter, misalnya dia diri ataupun dia punya tato, ya kan, ataupun dia membawa alat makeup, ya kan, atau dia membawa HP. Nah, kalau itu udah langsung kita ada itu langsung gurunya sendiri, guru BK-nya langsung sendiri yang menangani, harus ada wali kelas atau harus ada guru bidang studi. Nah, kalau itu kita langsung ke orang tua dan diselesaikan di itu juga. Kemudian tidak dalam kegiatan belajar yang harus kita bentengi semuanya supaya nggak terlalu luas nanti anak ini menghadapi masalah dari dirinya sendiri. Nah, dengan usia mereka yang masih SMP, mereka belum siap untuk menanggung masalahnya. Mereka hanya tahu berdua, tapi nggak tahu menyelesaikan masalahnya. Iya kan? Nyata itu, nyata. Karena mereka kan akan bersifat seperti anak-anak, anak SD. Ada anak SMP yang udah bisa mandiri dan dewasa, bisa menyelesaikan masalahnya. Ada yang tidak. Ada yang seperti orang yang kurang perhatian, dikasih perhatian jadi bengkek, segala macam. Iya, macam. Jadi itu tantangan juga itu, ya kan? Banyak guru ini ya, kakaknya mungkin kebal. Kalau mama-mama, kalau bapak-bapak ya mungkin pakailah drama-drama Korea, ya kan? Puji, sayang, ya kan? Gak bisa dicuekin. Kalau dicuekin ya anak tersebut yang bingung. Nah, itu dia. Jadi SMP unik. Ya. Di sininya uniknya. Kalau di SD enggak kalah. Kalau di sini unik, bercampur semua. Iya, bercampur. Ya, adalah yang kayak mau jadi artis. Ya, adalah yang merasa sok ganteng. Adalah yang terlalu bergaul sama orang yang udah lebih tua dari dia. Nah, adalah yang kalau nggak bergabung sama orang di atas dia itu yang apa ya namanya, ada sosok jago, kalau nggak bergabung rasanya mati nyawanya. Ada gitu. Jadi unik dia. Sampai di sekolah ini pasti ada di sini yang jadi rajanya. Nah, itu tantangan juga itu. Dalam arti rajanya bisa dikendalikannya semua orang. Iya. Misalnya ada anak laki-laki X, dia sama banyak anak laki-laki di sini tunduk sama si X tadi. Karena dia ada satu sisi dia punya kelebihan. Misalnya dia pecinta bola, dia sudah ikut turnamen. Jadi ada kesombongannya. Maka dia bisa mengendalikan anak laki-laki itu dengan cara apa? Bawa tas antar rumah itu dia. Lalu suka-sukanya lah, melotakin lah. Jadi kalau dia melotak, nggak berani yang kawannya itu melotak dia lagi balik. Tapi kalau yang tadi nggak ada perannya apa-apa, dilotak dia pasti melotak lagi balik kawannya. Nah, itu tantangan. Lalu sebut nama orang tuanya. Dia bisa menyebut nama orang tua temannya, nggak berani tuh lawannya itu menyebut nama orang tuanya itu. Kenapa? Bakalan dihajar dia nantinya. Nah, itu namanya sekelompok gengnya itu kalau dikatakan sekelompok remaja yang mana mereka itu jati dirinya ya di situ. Nah, itu tantangan juga di sekolah, ya kan? Jadi begitulah cara seorang guru untuk menyelesaikan tantangan tersebut bermacam sesuai dengan ya kebutuhannya. Ada yang gurunya yang keras dengan tantangan itu menyelesaikannya. Ada yang harus dia ya alon-alon pelan-pelan. Kadang mau juga nggak terselesaikan. Ada langsung ke poin. Jadi macam. Dia kembali lagi ke dirinya guru tersebut untuk menyelesaikan itu tadi. Apakah dia sabar? Apakah dia pakai tingkat dewa? Nah, kalau tingkat dewa ini kan
wak selesai lah. Kalau dia sabar, berarti kayak tadi saya bilang proses pendekatan yang paling utama. Biar anak itu pun tahu kita juga jalur-jalurnya mau kayak mana kita buat, ya kan? Jadi itulah menurut tantangan saya. Ada lagi. Program di sekolah kami ini yaitu meningkatkan profesionalisme guru ya, yaitu mengundang narasumber ke sekolah, yang mana tujuan untuk mengundang itu adalah seperti tadi yang saya katakan, menurut K13 bagaimana ya K13 ini programnya. Iya, nah mengadakan pelatihan itu kan, dibuatlah pelatihan kurikulum merdeka ini bagaimana tekniknya, ya kan, supaya guru tersebut bisa menjalaninya. Nah itu dia, di tahun nanti yang akan datang dengan menteri yang baru, menteri pendidikan yang baru, bagaimana caranya, tekniknya. Maka dibuatlah program dari pelatihan, diundanglah narasumber yang sudah pakarnya. Nah itu dia, itu satu. Baru pelatihan di yayasan kami, Bosku. Jadi kalau sebelum memasuki tahun ajaran baru yang akan datang, Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Indonesia yang baru saja mengadakan pelatihan dari dinas, dan kalau kayak kami ini pimpinan konsil juga sudah melaksanakan pelatihan guru ataupun bagian pegawai kebersihan buka malam, itu sebuah program. Nah, baru program yang lain adalah di sekolah ini apa ya? Pokoknya program-program yang bisa mendukung lah untuk siswa ataupun program kebutuhan guru itu juga harus ada di sekolah ini. Bagaimana caranya dari segi ekonomi, keuangan, tapi dari segi komitmen guru tersebut dapat terlaksana dan dapat diuji. Misalnya, kalau mengajar tentu harus dipersiapkan biasanya kalau alat praktek itu memang dari sekolah, kepada